Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bor, balik lagi dengan gua Bang Ipul. Hah? Suara gua kecil banget. Tes. Halo Bor, balik lagi dengan gua Bang Ipul. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oh iya, masih suasana lebaran nih. Minal aizin wal faizin ya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata gua yang salah menurut kalian. Tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena memang gua introvert orangnya. Asal nyeplos gitu, nggak berpikir panjang. Enggak. Maksudnya, ya namanya gue kata-kata kan, pasti ada yang salah. Maka dari itu gue minta maaf nih ke kalian kalau ada ucapan gue yang menyakiti kalian. Oh iya, gimana kabar lele kalian? Masih sehat? Udah ada yang panen belum? Terus pakannya gimana di suasana yang nggak menentu ini? Kadang hujan, kadang ya sampai 2 hari 3 hari nggak hujan gitu kan. Gimana? Terus ada yang sakit gak? Ada yang kena jamur gak? Atau ada yang kembung gak gitu? Nah, kalau untuk masalah mengatasi kembung, di video gue sebelumnya pernah gue jelasin tuh gimana mengatasinya. Iya, di video kali ini gue mau menceritakan lagi nih, kapan waktu terbaik untuk memberi pakan kepada ikan lele kita. Karena pemberian pakan yang tepat akan mempengaruhi pertumbuhan ikan lele. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit cerita lagi nih. Ikan lele. Ya, ikan lele itu biasa disebut catfish. Sadis. Catfish itu orang luar negeri bilangnya kayak gitu, catfish. Nama ilmiahnya yaitu Clarias, yang berasal dari bahasa Yunani Chlaros, yang artinya itu adalah lincah, kuat. Lincah atau kuat. Yang dimaksud lincah dan kuat itu dengan kemampuannya untuk tetap hidup dan bergerak di luar air. Ikan lele nggak pernah ditemuin di air asin, kecuali ya lele laut. Aduh, lele laut itu. Pada dasarnya habitat ikan lele itu hidup di rawa, di waduk, di sawah, dan bahkan ikan lele itu bisa hidup di air yang tercemar. Misalkan kayak got-got atau selokan pembuangan. Di Sepiteng aja hidup. Tahu gak lu Sepiteng apaan? Iya, tempat pembuangan. Nah, bahasa-bahasa lain lele itu kayak misalnya di daerah Afrika disebut dengan Mali. Kalau di Thailand disebut dengan Plamon. Kalau di Sri Lanka dia juga disebut dengan Gura Magura. Kalau di Nusantara itu banyak juga disebut, kayak misalnya nih, kayak di Sumatera Barat disebut dengan ikan limbek. Di Sumatera Selatan disebut dengan ikan kalang. Di mana lagi ya? Kayak di Gayo bisa disebut ikan maut. Di Aceh sebutannya dengan ikan seungko. Di Karo disebut dengan ikan sibakut. Di Kalimantan Selatan disebut dengan ikan pintet. Di Makassar nih disebut dengan ikan keling. Hitam kali. Karena hitam kali ya? Iya itu kali. Di Sulawesi Selatan disebut dengan ikan cepi. Atau di Jawa Tengah biasanya juga disebut ikan lele atau ikan lindi. Atau di Malaysia itu disebut dengan ikan keli. Ikan keli untuk lele yang tidak berpatil. Sedangkan
yang ada patilnya itu disebut penang. Nah, ini nih, kita mau berbicara habitat asli si ikan lele. Pada dasarnya ikan lele itu bersifat noktural. Noktural itu apa? Noktural itu ikan yang aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Sedangkan pada siang harinya ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Kayak misalnya di eceng gondok, di pohon-pohon eceng gondok, atau di balik batu, atau di semacamnya lah yang tempat gelap. Kalau ikan lele berada di alamnya, sebenarnya ikan lele itu ikan yang memijahkan pada musim penghujan. Nah, kayak musim penghujan sekarang ini nih. Nah, inilah kenapa gue mau menceritakan kapan waktu yang tepat untuk memberi pakan ikan lele. Selain kalian memberi pakan ikan lele di pagi, di sore, dan malam, waktu yang terbaik untuk memperbanyak pakan adalah di waktu malam hari. Karena yang memang habitatnya ikan lele mencari makan pada malam hari. Nah, kalau untuk masalah takarannya, biasanya kalau di pagi hari, gue selalu ngasih pakan untuk satu ember itu sekitar, dengan kapasitas ikan 60 sampai 70 ekor itu sekitar 4 sampai 6 sendok. Sedangkan pada malam harinya bisa 9 sampai 11 sendok. Karena nafsu makan ikan lebih besar juga di malam hari daripada di siang dan sore hari. Nah, dan untuk masalah pemberian pakannya juga jangan sekaligus, sedikit-sedikit. Nah, misalnya kayak gini nih. Sedikit-sedikit kita kasih. Kalau memang si ikannya masih nafsu, mereka cenderung akan ke permukaan untuk mencari pakannya. Tapi, nah lihat, selagi ikan lele masih nafsu, mereka akan bermunculan ke permukaan. Coba lihat. Tuh, tanda ikan lele masih nafsu makan. Lihat, ya ini kolam lele yang di dalam ember baru gua kuras tadi sore. Makanya nafsu makannya lebih besar. Nah, ini juga ikan lele yang masih nafsu makannya masih tinggi. Bahkan biasanya satu ember gue bisa lebih dari yang gue tentukan. Yang tadi kan gue bilang 9 sampai 11 sendok, bahkan bisa lebih. Ingat, kasih pakannya sedikit-sedikit, jangan langsung diberi langsung sekaligus ya. Karena bisa mengakibatkan si ikan lele stres dan mabuk. Ketika ikan lele mabuk, maka daya nafsu makannya akan menurun. Maka cara gue adalah sedikit-sedikit. Nah, tanda ketika si ikan sudah cukup untuk kita kasih pakan adalah ketika kita kasih pakan sedikit, si ikan lele tidak bermunculan. Itulah tanda si ikan lele udah nggak nafsu makan. Karena memang sudah mencukupi untuk kapasitas mereka. Kalau kita paksakan kasih pakan lagi, nanti berakibatkan ke airnya akan kotor dan berbau. Makanya di sini jangan melebihi kapasitas. Nah, oh iya, ini di dalam ember ini adalah ember untuk menetralisir air. Jadi ketika gua mau menguras, air inilah yang gua akan ambil untuk ditaruh ke dalam ember. Minimal itu kalau gua sendiri 2 hari 2 malam. Nah, ini air untuk pergantian kolam ikan yang baru kita kuras. Biasanya 2 hari sekali kalau gue sendiri selalu gue kuras per 2 ember. Karena kapasitas yang gue miliki itu ada 20-an ember gitu. Makanya setiap hari per 2 hari gue akan selalu nguras satu persatu. Fungsinya ya memang pertama ya tidak bau, agar si kolam ikan tidak bau dan mengakibatkan nanti ikan akan tercemar penyakit. Dan kedua, agar nafsu makan si ikan selalu stabil.
Nah, untuk waktu malam harinya biasanya gue selalu ngasih pakannya di jam 11 sampai jam 1 atau di jam 10 sampai jam 12 deh. Ingat ya, jangan sampai telat untuk memberi pakan si ikan lele. Karena kalian tahu sendiri bahwa ikan lele itu bersifat kanibal. Ketika mereka lapar, mereka akan memangsa ikan yang lebih kecil daripada yang biasanya, atau mereka bakal memangsa ikan lele yang memang agresivitasnya lebih lambat daripada mereka. Pokoknya ingat jangan sampai telat memberi pakan. Oh iya, ini kebetulan gue memakai kangkung yang merambat. Kenapa merambat? Ya, kebetulan fungsinya untuk menutupi area permukaan air agar ketika hujan si ikan lele nggak akan keluar dari kolamnya. Bisa juga sih pakai kangkung yang biasa kita beli di warung atau di pasar. Tapi gue pribadi lebih suka pakai kangkung yang merambat, yaitu fungsinya agar si ikan lele ketika hujan nggak akan keluar dari embernya. Nah, hal kedua ketika kita memberi pakan, cek permukaan tanah. Biasanya setelah hujan ikan lele akan keluar, atau biasanya ikan lele keluar ketika setelah hujan. Makanya fungsi kita mengecek dan memberi pakan adalah siapa tahu ada ikan lele yang keluar. Dan hati-hati, di sekitaran kolam ikan maksudnya, pasti berkeliaran kucing-kucing yang mereka siap untuk memangsa ikan yang keluar dari kolamnya. Itu biasa terjadi di kolam ember gue. Makanya ketika hujan selalu gue pantau ada gak ikan lele yang keluar. Dan alhamdulillahnya ketika gue pakai kangkung yang merambat ini, belum ada satupun yang keluar. Dulu sebelum pakai kangkung yang ini, biasanya ada aja ikan lele yang keluar dari kolam ember. Oh iya, karena pengalaman pribadi gue, kalian harus sering mengecek botol aqua yang disiapkan untuk kangkung, wadah tempat kangkung. Biasanya banyak jentik-jentik nyamuk yang hidup di sana. Pokoknya harus sering dicek ya, karena ya fatal akibatnya ketika jentik nyamuk kita nggak keluarkan dari wadah si botol aqua itu. Kalau memang kalian punya peliharaan ikan yang pakannya dari jentik nyamuk, kayak misalnya cupang, itu bagus banget. Nggak perlu kita cari jentik nyamuk jauh-jauh, toh maksudnya di ember kita pun ada. Nah, untuk masalah takaran pakan, gue selalu pakai Tupperware yang ukuran segini nih. Biasanya dalam sehari gue bisa memberi pakan lebih dari 10 sampai 20, tergantung nafsu makan si ikan. Kalau pagi biasanya cuma 3 sampai 4 Tupperware dengan ukuran segitu. Tapi kalau malam biasanya sampai kapasitas 7 bahkan sampai 10 Tupperware segitu. Ya, tapi balik lagi tergantung daya nafsu si ikan ya. Kalau memang daya nafsu ikannya sedang melemah, jangan sampai lebih. Karena ya fatal banget akibatnya. Air berbau dan bisa membuat si ikan lele kembung. Oh iya, ada juga teman-teman yang sebelum memberi pakan, peletnya itu direndam terlebih dahulu agar gas-gas yang berada di dalam pelet bisa terbuang dahulu. Dan keduanya yaitu membuat pakan lele menjadi tidak keras, dalam artian mudah nanti dicerna oleh si ikan lele.
Iya, jadi itulah waktu yang tepat untuk memberi pakan ikan lele. Semoga apa yang gue ceritakan bisa kalian terapkan di rumah masing-masing, atau memang ada cara lain selain yang gue terapkan di ikan lele gue. Kalau memang kalian mempunyai waktu lain selain malam hari, bisa di-share, coba tolong kita saling berbagi. Semoga ilmu dari kalian juga bisa gue terapkan di ikan lele gue. Tolong banget di komen ya, biar nanti gue bisa contohkan di ikan lele gue. Dan jangan lupa kalau memang menurut kalian video gue ini bermanfaat bagi kalian, coba di like, di share ke teman-teman kalian yang sedang berbudidaya ikan lele juga. Dan kalau memang kalian suka dan mau ikut perkembangan ikan lele gue, bisa kalian subscribe. Ya kalau memang tidak bermanfaat ya nggak apa-apa. Dan terima kasih sudah menonton video gue. Selebihnya terima kasih lagi, dan mohon maaf jika tadi ada kata-kata gue yang keliru dan salah. Tolong dimaklumi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.